selamat siang anak-anakku semua yang Bapak cintai, siswa dan siswi kelas 6A, 6B, dan 6C yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, kalian tetap optimis, ya kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kata nama kata sayang, kebetulan kita belum pernah bertatap muka di kelas. Baru kali ini kita bertatap muka di kelas. Karena sebelumnya Bapak mengajar di kelas 2, ya sekarang dibalikan lagi di kelas 6 saya kembali memegang bidang studi SPK. Oleh karena itu, saya perkenalkan dulu nama Bapak Ujian Udin yang sering dipanggil Pak Ujian. Ya, insya Allah dengan perkenalan ini, insya Allah nanti besok kalau ketemu di sekolah kita sudah bertegur sapa, di luar juga kita bisa bertegur sapa, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke pokok bahasan kita, yaitu seni budaya. Kalau kita berbicara seni budaya ini yang dipelajari itu ada beberapa bagian. Ada 4 bagian yang harus kita ketahui, yaitu dimulai dari seni rupa, seni musik, seni kerajinan tangan, juga seni teater. Jadi ada 4 yang harus kita persiapkan. Tapi dalam hal ini Bapak hanya memprioritaskan 2 dulu, yaitu seni rupa dengan seni musik. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk seni rupa? Kalian mempersiapkan seni rupa itu alatnya adalah buku gambar. Buku gambar dipersiapkan dari sekarang dengan ukuran buku gambar yang biasa digunakan, ukurannya A4. Terus ditambah lagi dengan perlengkapan yang lain seperti pensil, penggaris, krayon, cat air, terus ada valet, koas dan sebagainya. Itu dipersiapkan dari sekarang semuanya agar supaya nanti kalau kita sudah mulai praktek kita bisa melakukan langsung, nggak pakai kita cari-cari lagi. Yang kedua yang harus kamu persiapkan di seni musik. Seni musik yang harus kamu persiapkan yang pertama itu adalah recorder. Recorder itu sama dengan suling. Ya, kalau bisa mereknya Yamaha supaya tidak paras gitu. Kalau merek yang lain itu kurang bagus. Itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah merek apa saja. Yang kedua itu adalah pianika. Pianika juga dengan merek yang sama Yamaha. Tapi kalau tidak ada ya cukup pianika yang kamu punya saja. Nah, terus untuk pelajaran keterampilan dan lain sebagainya itu nanti disesuaikan sesuai dengan apa yang akan kita praktekkan, lalu nanti diberitahu apa yang harus dibawa. Termasuk juga seni teater dan lain sebagainya. Nah, fokus kita hari ini adalah yaitu kita akan mempelajari seni rupa juga. Nanti di akhir pelajaran itu biasanya saya akan memberikan tugas. Tugas itu harus kamu laksanakan dengan baik. Ya, setelah dilaksanakan tugasnya selesai difoto, setelah itu dikirim ke Japri, ke guru bidang studi. Ya, jadi saya berharap kalian semuanya siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, untuk menyingkat waktu ya, Bapak langsung saja untuk pembelajaran seni budaya di bab 1. Yang pokok bahasan kita ini adalah reklame. Apa itu reklame? Reklame menurut buku besar bahasa Indonesia, ya, di sini ada ada KBBI, ya. Menurut KBBI, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa reklame itu adalah seruan, himbauan kepada masyarakat untuk memberitahukan tentang barang dan jasa. Boleh kita katakan ini adalah iklan, ya, yang dilakukan ya melalui gambar, ya, gambar-gambar yang menarik, ya, ataupun kata-kata yang menarik. Ya, itu adalah reklame. Nah, jadi nanti dengan kata-kata gambar yang menarik diharapkan ya masyarakat umum bisa tertarik, ya. Dan kalau mereka sudah tertarik, mereka bisa membeli. Setelah mereka bisa membeli, mereka
apa yang sudah dilakukan dalam bentuk reklame berarti mereka itu berhasil. Nah, jadi reklame ini sama seperti dengan iklan. Ya, cuma sedikit ada perbedaan antara reklame dengan iklan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di masalah medianya. Nah, kalau reklame itu dia medianya itu adalah seperti papan reklame, videotron, ya, poster, dan banyak lagi yang lain. Ya. Kalau kamu pernah pergi ke pasar, kamu lihat papan reklame yang ada di tempat strategis di perempatan-perempatan itu dengan gambar yang besar, itu namanya reklame. Nah, di situ nanti ada gambar-gambar, ada iklan, apa iklan mobil, perumahan, perusahaan dan lain sebagainya, itu di situ ada semua. Videotron juga, videotron itu seperti gambar film yang besar, yang dari jauh kita sudah kelihatan seperti layar televisi raksasa. Nah, di situ kalian lihat gambar sudah terlihat dengan besar, dengan kata-kata yang sederhana tapi menarik. Nah, dengan harapan mereka bisa membaca, setelah membaca mereka bisa tahu. Itu termasuk bagian daripada seruan, ya, seruan untuk bagaimana caranya barang dan jasa mereka itu bisa mereka miliki. Itu salah satunya. Nah, selain itu kalau iklan, ya, iklan itu medianya ya ada televisi, ada radio, ada film. Ya tentunya televisi kalian sering melihat iklan-iklan banyak, ya, termasuk di koran, majalah, ya, di film itu juga ada. Cuma perbedaannya seperti itu. Tapi tujuannya sama-sama menyerukan. Sama-sama memberitahukan, ya, memberitahukan apa? Barang dan jasa, agar supaya mereka itu bisa memiliki, ya, mereka itu bisa tertarik. Setelah tertarik mereka bisa memiliki. Itu salah satu yang disebut dengan reklame. Yang kedua, reklame ini dibagi menjadi dua bagian, ya. Jadi reklame itu dibagi menjadi dua bagian. Ada reklame komersial, ada juga reklame non komersial. Nah, kalau baleho dan lain sebagainya seperti yang tadi itu termasuk reklame apa? Itu disebut reklame komersial. Komersil, rata-rata mereka itu mencari keuntungan. Ya, rata-rata mencari keuntungan. Terus sebelum saya meneruskan itu, apa sih syarat-syarat kalau kita membuat reklame supaya reklame itu bisa cepat dilihat oleh masyarakat, bisa cepat dimengerti oleh masyarakat? Nah, syarat-syarat reklamenya itu, yang pertama kalau kita membuat reklame itu yang diutamakan adalah menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Makanya dalam reklame bacanya cuma sedikit, jangan banyak-banyak. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang bisa lebih mengerti. Kalau kita sepintas melihat dari mobil, kita harus dengar dulu. Kalau bacaan banyak kita nggak ngerti. Tapi kalau 2-3 baris atau sebaris saja dengan gambar yang jelas, maka mereka itu cepat mengerti. Itu syaratnya. Dan dibuat gambarnya itu semenarik mungkin supaya orang itu tertarik. Yang kedua, kita lihat di sini, gambar reklame sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalau kita buat reklame itu gambarnya harus jelas, sesuai, ya, dengan barang dan jasa. Jangan reklamenya itu mobil, isinya rumah, ya. Jangan reklamenya itu bentuknya rumah, isinya yang lain. Nah, itu nggak bagus, ya. Jadi harus jelas, ya. Gambar reklame yang dibuat itu harus sesuai dengan barang, ya, dan jasa yang akan ditawarkan. Nah, kalau nggak jelas, kalau beda, ya udah otomatis orang nggak akan tertarik. Yang ketiga, isi reklamenya harus benar, nggak boleh bohong, nggak boleh disalah-salahin. Ya, isi reklamenya itu harus jujur, harus benar, supaya orang terpikat, supaya orang tertarik. Jangan bohong. Contoh misalnya, dia buat reklame perumahan dekat pasar. Terus yang kedua, bebas banjir. Agak taunya pas dia udah beli besoknya kebanjiran. Nah, itu termasuk bohong. Nggak boleh, kita nggak boleh seperti itu. Walaupun ada developer yang seperti itu ya syarat mereka. Bagaimana caranya?
Mau itu nggak baik atau baik, ya mereka lakukan. Yang penting mereka itu bisa menguasai pasar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita membuat reklame itu warnanya harus digunakan warna yang mencolok agar kelihatan betul-betul. Ya betul-betul dibuat warna yang mencolok dan kontras. Ini termasuk kayak daya tariknya. Daya tarik supaya orang itu lebih berminat. Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi, reklame ada dua, ada reklame komersial, ada reklame non komersial. Kalau reklame komersial, rata-rata mereka buat untuk mencari keuntungan. Ya, dia buat iklan, dia buat apa saja, dia jualkan jasa mereka ini semata-mata untuk mencari keuntungan. Ya, jadi bisnis, ya komersil. Ya apa contohnya? Ya banyak. Seperti pemasangan reklame dan brosur-brosur sekolah dan lain sebagainya itu termasuk komersial karena mencari keuntungan. Nah, lantas kalau non komersial gimana? Kalau non komersial dia bentuknya himbauan, ya himbauan arahan yang bentuknya sosial, ya dan dia tidak mencari keuntungan. Nah, apa sih contohnya reklame non komersial misalnya? Misalnya kalau kita di tempat ibadah itu ada kata-katanya batas suci. Kalau kita ke taman, tolong jangan injak rumput. Kalau kita di kereta, di bis, ya no smoking, dilarang merokok. Dan banyak himbauan sosial yang bentuknya mengarahkan kepada masyarakat untuk bisa berbuat yang lebih baik. Itu namanya reklame non komersial. Ya misalnya menanam pohon-pohonan agar supaya nanti kalau sudah besar buat dinikmati oleh anak cucu kita. Dan banyak sekali bentuk-bentuknya reklame-reklame non komersial yang tujuannya adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mencari keselamatan untuk masyarakat. Itu salah satu bentuk reklame. Nah, nanti saya nggak cukup banyak untuk bisa menjelaskan semuanya ini. Saya singkat saja. Nanti karena berkaitan dengan paket dan lain sebagainya, kalian juga sama seperti itu. Jadi untuk pelajaran reklame yang kemungkinan sementara ini jelasnya itu seperti itu, ya jelasnya seperti itu. Nanti bisa kalian lihat contoh di Google, di apa saja, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Contoh reklame komersial yang mana sih? Contoh reklame sosial gimana sih? Nah itu adalah salah satunya. Yang terakhir buat kalian, Bapak nggak begitu lama. Tugasnya untuk kalian, yang pertama tolong tuliskan syarat-syarat membuat reklame yang baik. Nomor 1. Nomor 2-nya, carilah gambar contoh 3 contoh gambar reklame non komersial. Nah yang ketiga, carilah 3 contoh gambar reklame komersial. Jadi non komersial dan komersial, rata-rata atau sama-sama 3 contoh. Setelah kalian bisa cari di Google, bisa cari di mana saja, ya. Setelah kalian cari ketemu, kalian foto. Setelah kalian foto, kalian kirim ke grup kelas 6, 6A, 6B atau 6C atau ke Japri Guru Bidang Studi. Ya, saya berharap walaupun dalam singkat seperti ini kalian tetap bisa menjalankan PJJ ini dengan baik, bisa melaksanakan tugas PJJ ini dengan baik. Bapak rasa ini saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita masih bahas masalah reklame, ya. Ada 2 kali pertemuan. Nah, nanti kita bahas lagi untuk selanjutnya. Tolong tugas Bapak dikerjakan dengan baik. Bapak berharap kalian tetap semangat, ya. Nanti hasilnya saya tunggu, ya, dari selesai kalian melaksanakan tugas. Kurang lebihnya mohon maaf dari Proje selaku guru seni budaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semangat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum.